Anda masih bersama saya, Sarah Ariyanti, pada special program Road to CNBC Awards 2025 Best Food and Agriculture Companies yang mengangkat tema dedikasi bagi kedaulatan pangan Indonesia. Di segmen ini kami masih bersama dengan Direktur Utama PT Garam, Bapak Abraham Mose. Terima kasih Pak Mose masih bersama kami. Kami tentunya ingin tahu ya lebih jauh terkait dengan strategi swasembada garam ke depannya. Pak Mose, untuk pemenuhan target swasembada garam di tahun 2027, PT Garam ini menerapkan intensifikasi, ekstensifikasi, dan juga teknologi. Seperti apa gambaran pemanfaatan hasil produksi dari masing-masing strategi untuk garam konsumsi dan juga dari garam industri, Pak? Baik. Jadi bagaimana kita menerapkan langkah-langkah intensifikasi, ekstensifikasi maupun penerapan teknologi modern itu untuk pencapaian atau percepatan kemandirian swasembada garam di Indonesia. Yang kita sudah lakukan di tahun berjalan ini yaitu melakukan intensifikasi tambak garam yang ada di Madura. Bagaimana kita mengutilize ladang-ladang yang tadinya sudah tidak terpakai dan kita utilize kembali, kita modernisasi kembali sehingga gunanya untuk peningkatan produksi garam. Kemudian kalau dengan teknologi membranisasi itu sebelumnya juga sudah dilakukan. Dalam kondisi bisa disebut kemarau basah ini kita coba menggunakan teknologi prisma. Kemudian untuk membantu bagaimana percepatan penguapan garam kita juga terapkan. Hasilnya jelas ada peningkatan terlihat. Tetapi yang namanya kondisi saat ini di Indonesia di mana curah hujan tidak menentu. Yang sering kita sebut dengan kemarau basah. Sehingga tetap berpengaruh terhadap produk akhir dari garam yang kita hasilkan secara konvensional. Langkah kita tentunya di tahun ini juga yang sudah berjalan adalah kita melakukan bagaimana ekstensifikasi. Ekstensifikasi yang kita lakukan antara lain kita bersama-sama Kementerian Kelautan Perikanan itu membangun di Rote yang kurang lebih saat ini udah berjalan zona 1 itu kurang lebih 1.100-an hektar dan diharapkan di akhir bahkan di awal tahun depan itu sudah bisa lakukan panen. Kita sekarang penyiapan tentang bagaimana kebutuhan sumber daya manusia di sana dan rencana di sana itu ada kurang lebih sampai dengan 13.000 hektar tentunya yang bisa menghasilkan garam kurang lebih 2, sekian juta ton. Ini adalah langkah-langkah kita dengan adanya dukungan pemerintah dengan Perpres 17 2025 itu, yaitu kita melakukan intensifikasi di pabrik kita existing juga, membangun investasi baru, yaitu kita sebut dengan pabrik olahan garam Segoro Madu 2 dengan kapasitas 80.000 ton per tahun. Kemudian kita melakukan tadi ekstensifikasi dan satu lagi yang sekarang dalam proses, bahkan diharapkan 1-2 minggu ini sudah final, yaitu bagaimana kita bisa menerapkan teknologi pengolahan garam atau teknologi pemrosesan garamisasi dengan menggunakan teknologi MVR dan SWRO yang akan kita terapkan di Manyar, Gresik sana. Dan ini tentunya kita harapkan bisa menghasilkan 600.000 ton dalam setahun. Ya, ini adalah langkah-langkah kita agar supaya kita bisa mandiri di negara kita sendiri. Baik. Nah, selanjutnya Pak Mose, bagaimana PT Garam ini memastikan ketiga strategi tersebut untuk meningkatkan produksi garam bisa berkontribusi meningkatkan ekonomi di daerah termasuk penggunaan teknologi yang sebenarnya kan dikhawatirkan akan mengurangi peran pekerja. Baik, jadi kalau kita melihat bagaimana peran PT Garam untuk mengambil peran menuju swasembada ini dengan langkah-langkah tadi, yang pertama kita tetap menggunakan lahan kita yang konvensional yang ada di Madura yang memang kita kondisi di sana dengan kondisi air laut yang sudah sedikit tercampur dengan air sungai dan air buangan dari penduduk sehingga sangat sulit kalau kita bisa mengolah langsung dari sumber yang terdekat sehingga kita coba melakukan
pengambilan air laut lebih jauh lagi, tetapi ini tentunya diperlukan proses teknologi tadi. Di Madura sendiri tentunya sampai saat ini tetap kita menyerap tenaga kerja yang ada di sana, apalagi pada saat kondisi kita melakukan panen. Begitu juga dengan kondisi kalau kita melakukan ekstensifikasi di Rote yang bekerja sama dengan Kementerian Kelautan Perikanan sama, karena dia masih menggunakan teknologi yang konvensional, sehingga kebutuhan tenaga kerja cukup banyak, bisa sampai dengan mungkin 15 sampai 20 juta ribu orang yang akan bekerja, terutama pada saat panen di sana, sehingga bagaimana keterlibatan penduduk, keterlibatan sumber daya manusia setempat itu tentunya menjadi satu perhatian kita, bukan saja ke pengembangan garamnya. Kemudian dengan penerapan teknologi, ya kita menggunakan teknologi untuk mempercepat proses garam, tentunya tetap memerlukan tenaga kerja. Bahkan ini kondisi level dari tenaga kerja ini mungkin lebih meningkat lagi karena dia sudah harus punya pemahaman tentang bagaimana penerapan teknologi untuk garamisasi. Jadi memang keterlibatan masyarakat di daerah ini sangat dibutuhkan ya Pak. Masih oleh tetap PT kita Garam, perlukan. ya, Pak, ya. Baik, selanjutnya Pak, bagaimana rencana dan juga peluang kerjasama nih Pak dengan pihak ketiga yang akan dilakukan PT Garam melalui ketiga strategi tersebut? Baik, jadi memang waktunya ini sangat singkat sekali. Sehingga kalau kita yang melakukan sendiri PT Garam rasanya sangat ketat sekali waktunya dan kita memerlukan dana yang cukup besar. Untuk hal ini kita coba mengajak semua pihak untuk ikut bersama-sama dengan PT Garam karena tugas untuk swasembada ini bukan saja semata-mata tugas dari PT Garam sendiri, tetapi adalah tugas seluruh stakeholder industri yang bermain di garam. Karena ini adalah satu keinginan pemerintah untuk kita bisa mandiri. Nah, dalam hal ini sudah beberapa company, perusahaan, investor yang tentunya sudah datang dengan kami untuk ikut berperan mempercepat proses garam ini yang akan kita pasang di Manyar Gresik, kemudian di Bipolo Kupang, bahkan kita kemarin melihat lokasi di Nusa Tenggara Barat, tentunya untuk juga membuka peluang. Dan seperti saya sampaikan tadi, tidak saja PT Garam sendiri, tetapi kita bersama-sama dengan investor, atau kita melakukan KSO, kita melakukan joint venture dengan perusahaan yang tentunya sudah duluan bergerak di garam. Dan ini dalam berproses. Mudah-mudahan di awal tahun sudah ada 1-2 yang berjalan. Baik, jadi realnya sudah ada. Jadi memang PT Garam ini sangat terbuka ya Pak ya untuk kolaborasi karena memang ini sangat dibutuhkan karena memang swasembada ini tanggung jawab semua pihak. Selanjutnya Pak, untuk garam industri sendiri bagaimana PT Garam ini memastikan kualitasnya dan juga kualifikasi garam biar sesuai nih dengan yang dibutuhkan oleh industri off-taker-nya? Ya, ini bagus sekali ya karena sebelumnya dengan tidak ada satu keinginan pemerintah untuk kita bagaimana swasembada ini, akhirnya kita cukup lama terlena dengan importasi, ya, sehingga cukup mendapat satu tantangan yang bisa dikatakan dadakan. Kita harus mandiri, kita harus percepat pembangunan industri ini, sehingga proses-proses ini tentunya tidak berbicara terkait kuantitas saja, tetapi kita berbicara juga bagaimana kualitas, seperti yang sudah kita sama-sama ketahui bahwa kalau kita bicara garam itu bukan hanya garam konsumsi saja. Garam konsumsi ini tidak banyak kebutuhannya, mungkin hanya sampai dengan 500 bahkan 600 ribu ton per tahun. Tetapi kalau kita bicara garam industri ini ada garam industri pangan, ya, digunakan oleh makanan, minuman dan lain-lain untuk proses-proses pembuatan makanan yang tentu dijual atau ekspor. Kemudian ada garam industri manufaktur untuk pabrik-pabrik kaca, kemudian soda as, kemudian caustic soda dan lain-lain. Bahkan ke depan untuk baterai dan lain-lain. Jadi banyak sekali kebutuhan garam ini. Sehingga bagaimana kita berbicara percepatan membangun industri, bagaimana kita berbicara tentang menambah kapasitas produksi, dan yang terakhir yang sangat penting adalah bagaimana kita berbicara
kualitas garam ini agar sesuai dengan kebutuhan dari industri itu sendiri. Apa yang kita lakukan secara internal? Tentu kita pertama memperbaiki bagaimana kualitas proses produksi kita, ya, kebersihannya dan lain-lain, menggunakan membran, menggunakan area-area kebersihan yang harus kita di pergudangan, di pengangkutan dan lain-lain harus kita betul-betul jaga, kita kontrol. Kita punya laboratorium yang menguji kualitas garam sebelum kita jual. Tapi tentunya kita juga menerima masukan dari pengguna garam kita apa yang masih perlu kita perbaiki. Jadi dalam hal ini sekali lagi diperlukan kerjasama seluruh stakeholder di dalam industri garam ini. Jadi memang garam industri ini demandnya sangat tinggi ya? Iya, Bapak? sangat tinggi. Dan sekali lagi gapnya ini harus diperkecil gitu. Betul. Jadi bisa menjawab tantangan agar Indonesia ini bisa terbebas dari ketergantungan impor garam sendiri. Selanjutnya Pak, ini menjadi pertanyaan terakhir kami buat Bapak. Dengan target produksi yang mungkin sangat tinggi gitu ya, bagaimana PT Garam sendiri mengatasi kendala distribusinya? Ya. Ini memang ada pemikiran yang sedang kami bicarakan secara internal bahwa ke depan kita harus punya unit-unit yang baru, bahkan mungkin kita punya satu unit-unit usaha yang baru, karena selain kita memproduksi, kita harus menjual. Ya, kita harus menjual dengan pola-pola yang sebelumnya kita hanya menjual, membangun distributor, rantai, kemudian kita membangun subdistributor, kita membangun agen dan lain-lain. Tentunya ini secara konvensional. Ke depan mungkin kita harus bisa masuk ke pasar-pasar modern, kemudian kita bisa masuk langsung dengan industrinya, ya, yang dengan membuat satu jaringan atau kontrak-kontrak kerjasama. Jadi pola-pola penjualan garam ini memang sedang kita bicarakan. Yang utama sekarang ini adalah bagaimana kita membangun industri garamnya untuk bisa memproduksi atau bisa memenuhi kebutuhan 5,7 juta ton tadi. Baik, terima kasih Bapak Abraham Mose selaku Direktur Utama PT Garam atas diskusinya. Semoga ini PT Garam senantiasa terus berkembang dan juga berkontribusi lebih jauh lagi untuk mendukung ketahanan pangan di dalam negeri. Sehat dan sukses selalu. Terima kasih. Ya.